Halo guys, nah kembali lagi nih sama kakak ya. Nah gimana nih kabar kalian? Baik-baik saja enggak? Kakak harap baik-baik saja ya, dan stay healthy, dan selalu hidup sehat ya. Oke, ngomong-ngomong tentang sehat, kita akan tetap belajar nih, jangan malas-malasan ya. Supaya pikiran kita tetap sehat, kita perlu belajar. Belajar apakah hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai bab pertidaksamaan rasional. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pertidaksamaan rasional dan irasional, kakak akan mengajari dulu adik-adik tentang apakah untuk membuat pertidaksamaannya atau membuat himpunan penyelesaiannya seperti apa. Oke, nah di sini ada yang namanya notasi ya, notasi pertidaksamaan, dan ada yang namanya notasi interval. Oke. Nah, misalkan kakak memiliki garis bilangan. Garis bilangan di sini ada tanda -2, kemudian di sini ada 3. Nah, di sini ada berlubang ya adik-adik. Tanda berlubang itu artinya apa? Nah, untuk menuliskan notasi pertidaksamaan. Oke ya, notasi pertidaksamaan itu bisa ditulis seperti ini. Misalkan himpunan penyelesaiannya adalah dari 3 ke kanan dan -2 ke kiri. Nah, itu ditulisnya seperti apa kak? Nulisnya adalah X kurang dari -2 atau X lebih dari 3. Gitu ya. Jadi ini himpunan penyelesaiannya. Yang kakak arsir ini adalah himpunan penyelesaiannya. Gitu. Nah, kemudian kakak punya satu contoh lagi. Di sini kakak punya garis bilangan lagi, sama seperti dengan sebelumnya. Namun di sini ada bulatan hitam, adik-adik. Ada 3 ke kanan, kemudian di sini ada bulatan hitam tapi ke kiri. Ya, sama ya. Sama dengan yang sebelumnya. Cuma perbedaannya adalah yang pertama itu bulatannya putih. Kemudian yang kedua bulatannya hitam. Apa yang membedakan kak? Yang membedakan cara penulisannya adalah seperti ini adik-adik. Notasi pertidaksamaannya akan menjadi X kurang dari sama dengan -2 atau X lebih dari sama dengan 3. Nah, sudah tahu adik-adik perbedaannya di mana ya? Itu kak, kalau yang di kiri tidak ada sama dengannya, yang kanan ada sama dengannya kak? Ya, betul sekali. Jadi, kalau bulatannya putih, dia tidak ada sama dengannya adik-adik. Ya, kalau dia bulatannya hitam, dia ada sama dengannya. Loh, maksudnya gimana ya kak? Kok ada sama dengannya dengan tidak sama dengan itu? Gimana maksudnya? Nah, maksudnya seperti ini. Kalau misalkan di sini ada X lebih dari 3, itu berarti angkanya berapa aja, Dek? Kalau lebih dari 3. Berarti ada 4, seperti itu kan ya? Ada 3,5, ada 4,5, dan lain sebagainya, ya kan? Nah, angka 3 di sini tidak diikutkan, ya, karena di sini tidak ada sama dengannya. Nah, kemudian untuk yang sebelah kiri ini ada X lebih dari sama dengan 3, itu artinya 3 ikut, adik-adik. Jadi mulai angka 3, 3,5, 4, 4,5, dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi itu perbedaannya ada tulisan tidak ada sama dengannya, sama ada tulisan ada sama dengannya. Gitu ya. Oke. Kemudian kakak masih memiliki notasi interval. Ya. Notasi interval itu yang seperti apa kak? Notasi interval itu ditulisnya seperti ini adik-adik. Nah karena ini -2 ke kiri, -2-nya tidak ikut, sehingga ditulis seperti ini adik-adik. Negatif tak hingga, koma negatif 2. Gitu. Atau, nah ini kan 3 ke kanan, artinya 3 seterusnya, angka berapapun, sampai tak terhingga. Jadi angka 3 hingga tak terhingga. Nah itu namanya notasi interval. Sampai sini ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke yang sebelah kiri ini. Yang sebelah kiri ini ditulisnya gimana kak notasi intervalnya? Notasi intervalnya ditulis seperti ini adik-adik. Ya, karena ini ada sama dengannya, jadi -2-nya ikut. Nah, sampai negatif tak hingga. Ditulis seperti itu.
ya. Atau, nah ini 3 ke kanan, artinya 3 sampai tak hingga. Tapi angka 3-nya ikut adik-adik, jadi pakai kurung siku. 3, tak hingga, positif. Nah, untuk min tak hingga sama tak hingganya ini pakai kurung biasa ya, kurung yang melengkung itu. Artinya tidak tahu angkanya berapa, gitu ya, belum pasti. Nah, ini untuk notasi pertidaksamaan. Sedangkan yang bawah itu adalah notasi interval. Oke, sampai sini cukup bisa dipahami adik-adik untuk menulis notasinya. Jadi kalau tidak ada sama dengannya, nulisnya pakai kurung biasa, kurung bulat melingkar seperti itu ya. Tapi kalau ada sama dengannya, berarti dia kurung siku. Oke, untuk memahami lagi adik-adik, kakak kasih contoh lagi untuk yang garis bilangan. Seperti ini. Ini contoh pertama ya. Contoh kedua. Nah, kakak punya garis bilangan, angkanya di sini ada 1, terus di sini ada bulatan putih 3 katakanlah ya. Kemudian intervalnya HP-nya itu ada yang di dalam. HP-nya ada yang di bagian dalam seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita tulis notasi pertidaksamanya dulu. Notasi pertidaksamaan. Cara menulisnya seperti apa ya? Kalau di tengah seperti itu. Nah, kalau himpunan penyelesaian di tengah, itu berarti X-nya juga di tengah adik-adik. Cara menulisnya X-nya di tengah. Diapit. Nah, cara mengapitnya seperti ini. Gitu ya. Nah, namun di sini angka 1-nya hitam penuh. Jadi di sini ada sama dengannya 1. Kemudian angka 3 ini bulatannya putih. Jadi dia tidak ada sama dengannya. Gitu ya. Sampai sini cukup paham? Jadi berbeda. Untuk yang pertama sama yang kedua berbeda. Kalau himpunan penyelesaian di tengah, dikurung, itu berarti X-nya juga di tengah adik-adik. X-nya di antara berapa dan berapa. Begitu. Kemudian untuk yang kedua adalah notasi interval. Notasi interval. Nah, notasi intervalnya seperti apa Kak cara menulisnya? Di sini 1 itu ada sama dengannya. Berarti ditulis pakai kurung siku. Di sebelah kiri. Ya kan? Di kiri ini. 1,3. Tapi angka 3-nya kurung biasa adik-adik. Kurung setengah bulat gitu ya. Nah, itu artinya angka 3 tidak ikut. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk cara penulisan notasi pertidaksamaan sama notasi interval. Sudah cukup jelas ya? Oke. Kak, ini buat apa sih Kak? Untuk menulis gambar-gambar garis bilangan ini untuk apa? Nah, ini untuk menyelesaikan HP atau himpunan penyelesaian di materi ini adik-adik, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional. Adik-adik pasti butuh yang namanya garis bilangan dan notasi-notasi seperti ini, itu pasti dibutuhkan. Oke ya? Oke. Next, kakak akan menjelaskan mengenai pertidaksamaan rasional, tapi bentuknya masih linear ya. Kuadrat, tapi linear. Oke? Kakak punya contoh. Oke, ini kakak memiliki sebuah contoh soal untuk yang pertidaksamaan rasional tapi yang bentuknya kuadrat ya, masih linear. Masih linear itu contohnya adalah X kuadrat, kemudian ada min 2X min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah pertama adik-adik harus, yang pertama ya, yang pertama harus dibuat salah satu ruas ya, ini salah satu ruas adalah 0. Nah, kalau di sini sudah sama dengan 0, ya sudah, tinggal kita lanjut ke langkah kedua, yaitu apa? Disederhanakan kemudian difaktorkan ya. Sederhanakan atau difaktorkan. Gitu ya. Kalau bentuknya kuadrat berarti kita faktorkan.
Nah, kemudian langkah ketiga yaitu kita tinggal cari faktornya. Oke, setelah kita cari faktor-faktornya, yang keempat adalah kita buat garis bilangannya. Buat garis bilangan. Kemudian yang terakhir adalah menentukan himpunan penyelesaiannya. Menentukan HP atau himpunan penyelesaian. Oke ya. Oke, itu adalah langkah-langkahnya adik-adik. Sekarang kita ke contoh yang pertama ini. Ada X kuadrat min 2X min 3. Langkah pertama harus dibuat salah satu ruas adalah 0. Nah, salah satu ruasnya sudah 0, ya kan? Jadi kita nggak perlu pindah-pindah, nggak perlu kita pindah ruas. Sekarang kita next ke bentuk solusi kedua atau langkah keduanya. Sederhanakan atau difaktorkan. Jadi ini harus difaktorkan adik-adik. X kuadrat min 2X min 3 lebih dari sama dengan 0. Kalau difaktorkan akan menjadi berapa? Kalau dikali min 3, kalau dijumlah hasilnya min 2. Tentu min 3 Kak, X min 3 sama X plus 1 Kak. Oke, betul sekali. Nah, langkah kedua sudah selesai. Tinggal kita faktorkan ya. Tinggal kita faktorkan saja ini. Ini langkah pertama, Kakak tulis A. Ini langkah kedua, kita faktorkan. Kemudian langkah ketiga apa? Cari faktor-faktornya. Maksudnya Kak, cari faktor-faktornya itu yang seperti apa? Yaitu ini, kita pisah masing-masing ini ya, masing-masing kurungnya kita pisah. X min 3 sama dengan 0 atau X ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 3, kita tinggal pindah ruas ya. X sama dengan 3 atau X-nya sama dengan negatif 1. Sampai sini, bisa ya untuk mencari faktor-faktor ya. Oke, next kita ke langkah keempat, yaitu membuat garis bilangan. Membuat garis bilangan yang seperti tadi ya. Nah, angkanya yang kita dapatkan adalah min 1 dan 3. Kita masukkan ke garis bilangan. Min 1 itu di sebelah kiri ya. Min 1 sebelah kiri. Terus kemudian ini 3. Nah, sekarang kita tentukan ini bulatannya putih atau hitam. Tergantung soal adik-adik ya, tergantung soalnya. Soalnya di sini ada tanda sama dengannya. Kalau ada tanda sama dengannya berarti apa? Ya, hitam ya. Oke. Jadi hitam adik-adik di sini. Jadi bulatannya hitam. Kalau ada tanda sama dengannya berarti hitam. Oke, gitu ya. Nah, terus kemudian gimana Kak? Setelah kita membuat garis bilangan, kita uji titik tentunya ya. Uji titik. Oke. Uji titiknya berapa Kak? Uji titiknya adik-adik terserah. Oke, di sini kan ada 3 daerah. Daerah 1, di sini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Seperti itu ya. Nah, adik-adik menguji titiknya itu terserah. Menguji di daerah mana. Nah, Kakak lebih suka menguji titik X sama dengan 0. Ya. X sama dengan 0 itu di mana Kak? Daerah 2. 0 itu antara min 1 dan 3. Oke, kita uji di daerah 2. X sama dengan 0. Apakah uji titiknya selalu 0? Tidak. Ya, boleh terserah adik-adik mau 4, mau berapa? Terserah ya. Pokoknya uji titiknya tidak boleh angka yang ada di garis bilangan. Ingat itu ya. Jadi uji titiknya tidak boleh angka yang ada di garis bilangan. Seperti itu. Nah, uji titik X0 kita kembali ya. Uji titiknya kemana Kak? Uji titiknya kita ke yang ada sama dengan 0-nya. Yang sudah menjadi 0 ya. Berarti ke yang ini, pemfaktorannya. X min 3 X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Kita tinggal substitusikan X sama dengan 0. Kita masukkan ya. 0 dikurangi 3. Seperti itu. Kemudian 0 ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini hasilnya negatif 3. Nah, ini hasilnya min ya. Dikali 0 tambah 1 itu berarti kan positif, ya kan? Nah, perkalian min dikali plus hasilnya bakalan min. Seperti itu kan ya. Berarti ketika X sama dengan 0 di daerah 0, berarti daerah kedua ya di sini ya. Itu hasilnya negatif adik-adik. Karena min dikali plus hasilnya min. Oke ya. Jadi Kakak tulis di sini daerah kedua itu Kakak ganti dengan tanda min. Nah, lalu Kak, bagaimana dengan daerah 1 dan daerah 3?
Apakah kita perlu uji titik lagi, Kak? Tidak perlu. Oke ya, tidak perlu uji titik lagi ya. Jadi tinggal kita kasih selang-seling. Jadi habis min plus terus min plus gitu ya, selama dia linear. Selama linear. Maksudnya, Kak? Oke, kalau nggak linear itu nanti ada sendiri ya penjelasannya. Oke. Ini plus, ini min ya. Habis min terus kemudian plus di sini, kemudian berarti di sebelah kirinya adalah plus. Jadi selang-seling adik-adik bergantian gitu. Plus min seperti itu. Kalau linear. Oke ya. Oke, sekarang kita langkah selanjutnya menentukan himpunan penyelesaian yang E ya. Menentukan himpunan penyelesaian. Gimana, Kak, himpunannya? Yang mana? Apakah yang plus apa yang min, Kak? Kita lihat di soal. Di soal, permintaan soal, Kakak tulis ya. Permintaan soal itu adalah lebih dari sama dengan. Oke, permintaan soalnya itu lebih dari sama dengan. Artinya yang diminta itu yang positif ya. Kalau lebih dari itu berarti yang positif. Kalau kurang dari, itu berarti yang negatif. Jadi yang diminta adalah yang positif, adik-adik. Kita tinggal kurung seperti ini. Ya, kita arsir himpunan penyelesaiannya. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita membuat HP-nya. Membuat HP-nya berarti seperti ini. X sedemikian hingga X. Nah, di kirinya min 1, berarti X kurang dari sama dengan min 1. Karena ada hitamnya ya, berarti ada sama dengannya. X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 3 dan X anggota himpunan bilangan real. Nah, ditulis seperti itu adik-adik. Untuk yang pertidaksamaan selalu ditulis yang seperti ini, lengkap. Nah, gimana? Untuk soal pertama sudah paham apa belum ya? Kalau belum, kita lanjut nih ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua yang seperti apa, Kak? Nah, ini X min 4 kemudian kurang dari X min 6. Nah, langkah pertama kita apakan dulu? Soal ini berbeda dengan soal sebelumnya. Nah, kalau soal sebelumnya kan ruasnya sudah 0 ya. Salah satu ruasnya sudah 0. Tapi kalau ini belum 0. Jadi gimana, Kak? Kita harus pindah ruas supaya jadi 0 gitu kan? Nah, ini X min 4 plus X pindah ruas jadi min X. Min 6 pindah jadi plus 6. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Sampai sini bisa dipahami? Kita tinggal pindah ruas. Karena solusi pertama atau langkah pertama, salah satu ruasnya harus 0 dulu. Baru kemudian kita sederhanakan atau difaktorkan. Oke, ini langkah pertama. Langkah kedua kita sederhanakan. Kita tinggal kali pelangi ya. Jadi X kuadrat min 4X min X plus 6 kurang dari 0. Kemudian kita sederhanakan. X kuadrat min 5X plus 6 kurang dari 0. Lalu kita faktorkan. Kalau sudah paling sederhana, kita faktorkan. Tentu saja difaktorkan ya. Kalau derajat tinggi, kalau derajat pangkatnya pangkat 2 ke atas, itu kita faktorkan. Jadi X min 2 sama X min 3 kurang dari 0. Oke, sampai situ bisa dipahami ya untuk pemfaktoran ya. Oke, setelah itu kita langsung ke langkah ketiga. Cari faktor-faktornya. Cari faktor-faktornya berarti tentu saja kita akan mencari nilai X-nya. Gitu adik-adik. Jadi X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Tinggal kita pindah ruas saja. Gitu ya. Atau yang ini, faktor yang satunya. X min 3 sama dengan 0, kemudian kita pindah. Jadi X sama dengan 3. Oke, sampai sini bisa dipahami belum? Untuk mencari faktor. Mudah ya? Mudah ya? Oke, sekarang lanjut ke langkah keempat. Membuat garis bilangan. Untuk membuat garis bilangan, angka-angkanya adalah angka yang dari faktor tadi. Yaitu 2 dan 3. Berarti yang sebelah kiri itu 2 ya. Nah, ini 2, kemudian di sebelah kanan 3. Nah, bulatannya adalah bulatan putih, adik-adik. Loh, kenapa, Kak, kok putih, Kak? Karena di sini tidak ada sama dengannya, ya kan? Kalau soal pertama itu ada sama dengannya, berarti dia bulatannya hitam. Gitu, dua-duanya hitam. Tapi kalau di sini tidak ada sama dengannya, berarti dua-duanya putih. Artinya 2 sama 3 itu tidak ikut ke HP-nya, gitu ya. Oke, setelah itu lanjut kita menguji titik.
untuk menghasilkan tanda plus minnya. Ya, kita uji titik. Uji titiknya sekali lagi, terserah adik-adik mau X-nya berapa. Tapi kakak lebih suka uji X-nya adalah 0, selama tidak ada angka 0 di garis bilangan ini. Gitu ya. Jadi di sini kan ada 2 dan 3. Berarti dia tidak boleh uji titiknya 2 sama 3 itu tidak boleh. Gitu ya. Uji X0 kemana kak? Ke yang hasilnya ada nolnya, ruas kirinya atau ruas kanannya itu ada 0. Berarti yang terakhir saja, yang ini ya, ke pemfaktorannya. Jadi X-nya tinggal kita masukkan. X-2, X-3 kurang dari 0. Kalian substitusi nilai X-nya 0. Jadi 0 dikurangi 2, itu hasilnya min 2 ya. Min 2, kemudian dikali 0, dikali dengan min 3. 0 dikurangi 3, berarti min 3. Gitu. Nah, min dikali min, hasilnya akan menjadi plus. Ya, min dikali min, hasilnya plus. Yang kita butuhkan hanya tandanya saja, bukan hasil angkanya. Ya, tandanya plus atau min. Gitu. Jadi, ketika X-nya 0, 0 itu di mana ya adik-adik kira-kira? 0 itu di sebelah kirinya 2, Kak. Oke, betul. 0 itu di sini. Di kirinya 2. Kita tinggal kasih tanda plus di sini. Kemudian bergantian ya, selang-seling. Habis plus berarti di sini min. Kemudian di sini ada plus lagi. Gitu ya. Paham ya sampai sini? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke selanjutnya. Langkahnya yaitu menentukan HP. Menentukan HP, kita lihat permintaan soal ya. Permintaan soal. Nah, permintaan soalnya kurang dari, adik-adik ya, kurang dari. Artinya yang diminta itu yang apa? Kalau lebih dari itu yang positif, ini tadi. Kalau lebih dari itu berarti yang positif. Kalau kurang dari berarti yang diminta adalah, artinya yang diminta itu adalah negatif ya. Nah, artinya yang diminta itu yang negatif kalau kurang dari. Berarti yang mana tuh yang negatif? Oh, yang tengah ini Kak berarti. Iya, benar sekali. Yang tengah yang diminta. Jadi ini himpunan penyelesaiannya ya, Kakak Arcir. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk membuat HP. Jadi kalau lebih dari itu berarti yang positif yang diminta. Tapi kalau yang kurang dari itu berarti yang negatif yang diminta. Kemudian kita tuliskan HP-nya Kak. Seperti apa Kak HP-nya? Oke, berarti cara penulisan HP seperti tadi ya, X sedemikian hingga X. Nah, di sini X-nya diapit adik-adik, letaknya diapit di tengah-tengah. Berarti cara nulisnya juga di tengah-tengah, X-nya diapit seperti ini cara menulisnya, ya kan? Diapit berapa? Angka 2 dan angka 3. Jadi adik-adik tulis 2 dan 3 di sini. Tidak ada sama dengannya ya, ingat. Karena ini putih, ya. Buletannya putih, jadi tidak ada sama dengannya, gitu. Kemudian jangan lupa, X merupakan anggota himpunan bilangan real. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak untuk dua soal ini? Saya, oke. Next, kakak masih punya berbagai macam soal ya. Untuk soal selanjutnya, kakak akan jelaskan juga. Oke. Nah, oke. Nih, kakak punya 3 soal. Wis dulu. Oh alah. Oke. Nah, nih. Kakak punya soal yang ketiga ya. Nah, seperti apa Kak? Nah ini ada X min 1, kemudian ada X kuadrat plus X min 2, kurang dari 0. Nah, langkah-langkahnya sudah kakak tulis seperti ini ya. Ada 5 langkah, seperti ini kakak ringkas. Nah, kemudian langkah pertama harus dibuat salah satu ruas itu menjadi 0. Nah, di sini sudah 0, ya kan? Sudah 0, sudah. Terus kemudian kita langkah kedua, sederhanakan atau difaktorkan. Lah, adik-adik ini jangan kalikan pelangi adik-adik. Lebih sulit nanti kalau adik-adik kalikan pelangi ya. Terus gimana Kak? Tinggal adik-adik faktorkan yang bentuk kuadrat ini. Oke, tinggal kita faktorkan saja. Jadi X min 1, kemudian X kuadrat plus X min 2, kita faktorkan akan menjadi X plus 2, X min 1, kurang dari 0. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Jadi kalau sederhanakan itu jangan kali pelangi. Itu malah nanti membuat adik-adik ribet ya menjadi pemfaktorannya. Tinggal kita faktorkan aja yang X pangkat 2 itu ya. Oke, next. Langkah selanjutnya kita cari faktor-faktornya.
Cari faktor-faktornya, berarti ada 3 ini kurungnya ya. Kurungnya ada 3 masing-masing. Kita cari faktornya. Yang ini pertama, X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Ya, atau yang tengah, X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan pindah ruas ya, jadi negatif 2. Yang ketiga, nah X min 1 sama dengan 0, berarti di sini X sama dengan 1. Oke, sampai situ bisa dipahami untuk mencari faktor-faktor. Udah ya. Sekarang kita ke langkah keempat, membuat garis bilangan. Nah, membuat garis bilangan, angkanya itu adalah dari hasil faktor-faktornya. Angkanya yaitu 1 dan min 2. Ya, karena ini sama. Jadi dianggap 1 aja, nggak usah ditulis double gitu ya. 1 dan min 2, berarti min 2 letaknya di sebelah kiri. Bulatannya putih ya, karena di soal itu tidak ada sama dengannya. Ingat itu. Kalau tidak ada sama dengan, berarti dia putih. Bulatannya putih. Kemudian di sini ada 1 juga ya. 1 juga bulatannya putih ya, dua-dua ya. Nah, tapi di sini yang membedakan dari soal-soal sebelumnya, ada angka yang sama. Ada angka yang sama, yaitu angka 1 sebanyak 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali. Berarti kita tulis seperti ini. Kita buat garis double kayak gitu di angka 1 karena ada 2. Oke ya, kita buat double gitu. Nah, di angka min 2-nya Kak, kok nggak ada? Karena min 2-nya cuma 1, jadi nggak perlu double seperti itu, nggak perlu, ya kan? Terus artinya apa Kak itu nanti? Oke, nanti kita akan tahu kenapa kok dikasih double dan alasannya kenapa. Oke, next kita uji titik ya adik-adik. Uji titik, nah lagi-lagi kita bisa uji titiknya 0, ya kan? Karena tidak ada angka 0 di garis bilangan ini. Kita uji X sama dengan 0. 0 itu letaknya di mana ya? Di kiri, di tengah, apa di kanan ya? Oh ya, tentu di tengah Kak, di antara min 2 sama 1. Ya, betul ya. 0 itu di antara min 2 dan 1. Jadi kita akan menguji daerah yang tengah ini adik-adik. Daerah yang sini ya, kita akan uji. Dia plus atau min, gitu ya. Kita ujinya kemana Kak? Ke yang paling sederhana ini, yang sudah pemfaktoran ya. Jadi X min 1, kemudian X plus 2, kemudian ada lagi X min 1. Kita uji ke situ. Kita tinggal substitusi X-nya 0. Jadi 0 dikurangi 1, jadi hasilnya min 1. Kemudian 0 ditambah 2, hasilnya plus 2. Kemudian X min 1, X-nya 0, berarti 0 dikurangi 1, itu hasilnya min 1. Ya kan? Kemudian min dikali plus, dikali min, hasilnya akan positif. Gitu ya. Min kali plus min dikali min, itu jadi plus. Sehingga daerah yang X-nya 0, daerah tengah ini ya, kakak ganti dengan plus. Nah, gitu. Nah, untuk soal sebelumnya, itu kan kakak sudah bilang, itu akan bergantian. Plus minnya itu akan selang-seling ya, bergantian plus min asal dia linear. Ya, artinya tidak ada yang double. Masing-masing satu angka semua gitu ya. Tapi kalau ini ada double, ya angka satunya double ini. Artinya dia kayak bersifat cermin ya, kayak cermin seperti itu. Jadi dia mantul. Kalau di sebelah kirinya ini plus, berarti sebelah kanannya jadi plus juga gitu karena mantul sifatnya cermin, gitu kan? Nah, Kak, untuk daerah sini Kak, yang paling kiri itu gimana? Karena di sini tidak ada double-nya, garis double-nya, garis 2-nya tidak ada, berarti dia selang-seling, bergantian. Habis plus berarti min, normal, seperti biasa. Ya. Nah, itu bedanya antara soal sebelumnya sama soal yang ketiga ini. Kalau yang tadi tidak ada garis double-nya, kalau ini sekarang ada. Karena angka yang sama di sini ya, sebanyak 2, berarti double. Paham ya sampai sini? Oke, nah sekarang menentukan HP. Permintaan soalnya tadi adalah, permintaannya adalah kurang dari ya. Permintaannya kurang dari berarti yang diminta adalah negatif. Diingat-ingat ya, kalau kurang dari berarti itu yang diminta negatif. Berarti yang ini dong. Nah, daerah yang negatif berarti yang min 2 ke kiri. Sehingga HP-nya bisa kita tulis X sedemikian hingga X kurang dari minus 2 dan X anggota himpunan bilangan real. Nah, cukup seperti itu saja. Sampai sini bisa dipahami untuk menulis HP dan membuat garis bilangan.
Kak, bagaimana kalau misalkan X-nya yang 1 itu ada 3? Nah, bentar lagi kakak akan kasih contoh soal lagi ya. Soal keempat yang agak sedikit berbeda lagi. Oke, kakak tulis di atas. Soal keempat. Soalnya adalah X pangkat 2, kemudian X pangkat 3, min 4X kuadrat plus 4X. Nah, itu ada lebih dari 0. Nah, itu ada derajat pangkat 3, Kak. Gimana ya cara pemfaktorannya pangkat 3? Nah, jangan panik dulu adik-adik. Nah, di sini yang di dalam kurung itu semua memiliki X. X yang terendah pangkat 1. Ya, jadi boleh dikeluarkan adik-adik. Nah, ini ya. Kita langsung ke langkah kedua ya. Sederhanakan atau difaktorkan ya. Karena sudah 0. Langkah pertama sudah, berarti ya, sudah 0 karena. Nah, berarti X-nya dikeluarkan, berarti tinggal X pangkat 3, X pangkat 1 sudah keluar, berarti tinggal X pangkat 2. Gitu ya, yang tersisa pangkat 2. Sedangkan min 4X kuadrat, X pangkat 1-nya sudah keluar, berarti yang tersisa adalah 4X pangkat 1. Kemudian yang terakhir adalah plus 4X, X-nya sudah dikeluarkan, berarti tinggal positif 4. Nah, seperti itu. Oke ya, untuk pemfaktorannya bisa ya. Jadi jangan keburu panik adik-adik kalau ada soal X pangkat 3 gitu ya. Nah, kemudian X kuadrat sama X ini akan menjadi X pangkat 3. Boleh seperti ini. Kemudian X kuadrat min 4X plus 4 kakak tulis lagi di sini. Nah, kemudian kita faktorkan. Loh, X pangkat 3 gimana Kak? Kalau difaktorkan, tetap adik-adik tulis X pangkat 3 saja. Ya, yang difaktorkan itu adalah ini, yang di dalam kurung itu. X kuadrat min 4X plus 4, kalau difaktorkan akan menjadi X min 2 sama X min 2, gitu kan ya. Kalau difaktorin. Nah, kalau sudah paling sederhana seperti ini, kita ke langkah ketiga, yaitu mencari faktor-faktornya. Kak, kalau seperti ini gimana untuk mencari faktornya? Kan nggak dikurung. X pangkat 3 itu artinya X kali X kali X. X-nya sampai 3 kali gitu ya. Nah, artinya berarti di sini X sama dengan 0 yang pertama, yang kedua X sama dengan 0 lagi, kemudian yang ketiga X sama dengan 0. Jadi ada 3 sebanyak pangkatnya ya. Ada 3 gitu. Kemudian yang tengah X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Gitu ya. Yang terakhir ini X min 2 juga. X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Nah, angkanya sama ya, ini 2 2, ini 0 0 0. Jadi ada 2 angka. Kita buat garis bilangan untuk langkah selanjutnya. Angka-angkanya adalah 0 dan 2 saja ya kan. 0 itu di sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Nah, jangan lupa ini bulatannya putih ya, karena tidak ada sama dengannya. Lalu kemudian kita lihat yang 0, X0 itu ada sebanyak 3. Nah, kalau sebanyak ganjil itu enggak usah. Enggak usah dikasih garis double seperti ini tadi. Ya, khusus untuk yang double aja. Ya, kelipatan 2. Misalkan yang kembar itu ada sebanyak 2, sebanyak 4, sebanyak 6, dan seterusnya. Itu kalau kelipatan 2 saja, itu baru dikasih garis double gitu. Kalau seperti ini kan ganjil ada 3 kan, 1, 2, 3. Itu enggak perlu. Tidak perlu garis double, tidak perlu. Nah, untuk X2-nya ini yang perlu garis double. Karena ada 2 ya, 1, 2. Angka yang sama ada 2. Gitu. Jadi dikasih garis double di angka 2-nya. Untuk angka 0 tidak perlu. Karena dia ganjil ya. 1, 2, 3. Gitu. Oke, next kita uji titik. Nah, di sini uji titiknya tidak boleh 0 adik-adik. Kenapa Kak? Karena di sini ada angka 0, jadi kita nggak boleh uji titiknya 0. Ya, 1 misalkan. Kita uji angka 1-nya sederhana saja adik-adik ya. Kita uji ke yang paling terakhir. X pangkat 3, X min 2, X min 2 lebih dari 0. Lebih dari 0-nya tidak usah adik-adik tulis, nggak apa-apa. Ya, kita yang butuhkan adalah tanda plus minnya. Kita masukkan atau substitusi X-nya 1. Jadi 1 pangkat 3 ya 1 ya nanti ya. Kemudian 1 dikurangi 2 berarti min 1. 1 kurangi 2 juga min. Nah, ini plus dikali min, dikali min. Hasilnya bakalan
positif, ya kan? Plus kali min, berarti hasilnya positif. Jadi ketika X-nya 1, daerah X1 itu di mana ya? Tengah Kak, di sini. Oke, betul. 1 itu di antara 0 dan 2 ya. Jadi kita uji di daerah tengah ini, hasilnya adalah positif. Jadi kita tulis plus di sini atau positif. Kemudian di sini ada garis 2. Ingat tadi, kalau ada garis 2 itu bersifat cermin ya. Jadi dia mantul. Kalau di sebelah kirinya plus atau di kanannya plus, berarti dia akan mantul yang sama gitu ya. Jadi plus juga. Nah, untuk daerah di kirinya 0 itu tidak ada garis 2-nya. Berarti dia normal seperti biasa, yaitu negatif. Oke, sampai sini untuk membuat garis bilangan bisa dipahami ya. Jadi selama kalau tidak ada garis double-nya itu normal, plus min seperti itu. Tapi kalau ada garis double itu berarti dia akan mantul. Kalau plus berarti di sini plus. Kalau min berarti di sini juga min, gitu ya. Paham ya? Oke. Kemudian permintaan soalnya adalah lebih dari ya, ini. Lebih dari, berarti daerah positif yang diminta. Daerah positif yang diminta kalau lebih dari. Nah, gitu. Atau adik-adik boleh dipisah gini boleh. Ya, dipisah gini boleh. Nah, boleh adik-adik tulis HP-nya seperti ini. Jadi ada dua versi ya adik-adik cara penulis HP-nya. X sedemikian hingga X di antara 0 sama 2, X-nya di antara 0 dan 2, dan atau X lebih dari 2, X anggota himpunan bilangan real. Nah, boleh ditulis seperti ini. Jadi X-nya terpisah di antara 0 dan 2 sama 2 ke kanan. Boleh. Nah, versi yang kedua itu boleh gini, X sedemikian hingga X lebih dari 0, jadi X-nya lebih dari 0, jadi langsung diambil keseluruhan. X lebih dari 0, 0 ke kanan semua, tapi ingat 2-nya di sini bolong, artinya angka 2 tidak ikut, ya kan? Jadi X tidak sama dengan 2. Nah, ditulis seperti itu, karena 2-nya nggak ikut, bolong. Dan X anggota himpunan bilangan real. Oke, boleh ya seperti ini. Tergantung sekolahnya atau gurunya mintanya yang seperti apa, gitu ya. Oke, bisa dipahami untuk dua soalnya ini. Jadi kakak tekankan, kalau angkanya sama itu sebanyak kelipatan 2, artinya double gitu ya. Bukan karena ini hasilnya 2, bukan, tapi karena sebanyak double, kelipatan 2, berarti dia pakai garis 2 seperti tadi. Tapi kalau sebanyak kelipatan 3 atau ganjil itu tidak perlu. Ini nolnya ada 1, 2, 3. Berarti kan ganjil toh. Ya kan? Itu berarti nggak pakai garis double. Oke, sampai di sini ada yang bingung atau bisa dipahami ya? Kalau masih belum paham, bisa adik-adik putar lagi video kakak ini sampai adik-adik benar-benar paham mengenai pertidaksamaan rasional yang bentuknya masih kuadrat tapi linier. Nah, nanti ada lagi yang bentuknya pecahan. Itu agak ribet sedikit. Oke ya. Terima kasih sudah menonton video kakak. Sampai jumpa dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, bye-bye.